warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi segenap pengurus dan panitia Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah Cipulir, apa? Rahmat Taman Cipulir Estate. Kita doakan mudah-mudahan semuanya jadi wanita-wanita yang salehah. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ustazah, segenap pimpinan majelis ta'lim, segenap pimpinan pondok pesantren yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal. Menjadi wanita terbaik di akhir zaman, maksudnya di zaman sekarang, gitu ya. Bagaimana caranya menjadi wanita yang baik, wanita yang salehah, wanita yang hidup bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Gimana caranya jadi perempuan yang seperti itu, jadi wanita yang seperti itu? Mari kita pelajari teman-teman saya sekalian. Kita awali dulu dengan baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Ilmu yang membawa kebaikan bagi kita dunia hingga akhirat. Amin. Ilmu yang menjadi sarana perbaikan kehidupan kita dari hidup di dunia hingga kelak sesudah kematian. Ilmu yang bisa jadi cahaya menerangi kehidupan kita dari dunia, kita tahu apa yang harus kita lakukan, hingga kelak menjadi cahaya sesudah kita berada dalam alam kubur. Kita minta pada Allah kemanfaatan ilmu kita bagi kita dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi wanita terbaik di zaman akhir.
atau menjadi wanita yang baik lah ya. Kalau terbaik tuh kayak harus ada perbandingannya gitu. Gitu ya. Menjadi wanita baik aja gitu ya. Kayak terbaik tuh berarti harus ada orang-orang yang tidak menjadi terbaik gitu kan. Sehingga sekalian, apa nih persyaratannya untuk bisa jadi wanita yang solehah, wanita yang baik, bahkan di zaman ketika sudah akhir seperti ini? Yang pertama, ilmu. Kita nggak bisa ngerti caranya kalau nggak tahu ilmunya, betul nggak? Mesti banget tuh belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ibadah aja nggak pakai belajar, ngaco-ngaco. Dulu ada 2 orang bersaudara, laki-laki ya. Asalnya orang nggak bener terus tobat. Asalnya preman, mafia lah gitu, kriminal. Akhirnya keduanya bertaubat. Yang kakak bilang, kalau gitu saya mau ibadah dalam gua. Yang satu lagi adanya, kalau gitu saya mau ngaji di pondok pesantren, mau belajar sama seorang guru di pondok pesantren. Berangkatlah keduanya. Kakak ibadah di dalam sebuah gua gitu ya. Dia bilang saya udah tahu caranya sholat, pas segala macam di sholat aja gitu, di ibadah aja di situ. Yang adeknya pergi ke guru gitu kan, berguru kepada seorang ulama. Dapat 2 mingguan, adeknya kangen sama kakaknya, jadi ditengokin lah kakaknya di dalam gua tersebut. Masuk aja udah kebauan. Wah, apaan sih ini, nggak enak amat. Dilihatin kakaknya lagi sholat sambil ngalungin bangkainya tikus. Tikus kecil. Apa tuh namanya tikus kecil? Cecurut. Nying-nying. Nggak ada yang enak lah pokoknya bahasanya ya. Jadi dia heran, dia bilang, ya ampun nih kakak nih sholat nggak sah, sholat sambil bawa najis, kan nggak sah. Habis selesai sholat tanyain, gimana kabar kamu kak? Baik, alhamdulillah. Itu apaan kak digantungin? Dia bilang, iya saya kemarin lagi sholat terganggu gara-gara tikus ini melintas-lintas. Akhirnya saya kesel sama tikus ini, saya bunuh. Habis saya bunuh, saya nyesel. Makhluknya Allah saya sakiti. Jadi buat ngingetin saya biar nggak bikin salah lagi, biar nggak bunuh makhluknya Allah lagi, saya ikat setiap kali saya sholat, saya gantungin. Sejak kapan kakak ngerjain itu? Sejak 3 hari yang lalu. Kak, 3 hari. Dari sejak 3 hari sholat kakak harus dikodok semuanya. Karena sholatnya nggak sah, sholat sambil bawa najis. Ibadah tuh mesti ada ilmunya, Dek. Ibadah itu mesti ada ilmunya, Bu. Kita mesti ngerti yang kita kerjain tuh apakah sudah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Karenanya jangan berhenti belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dalam pepatah Arab disampaikan, carilah ilmu dari sejak kamu berada dalam buayan sampai kamu masuk ke dalam liang kuburan. Utlubul ilma walau bisin. Ada ungkapan juga menyampaikan, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Teman-teman sekalian saya muliakan, perumpamaannya sampai ke Cina loh. Padahal zaman itu tuh Cina masih belum jadi tempat menuntut ilmu gitu, maksud saya. Nah itu segitunya diperumpamakannya itu adalah dengan negeri Cina gitu. Artinya bahwa kita itu harus tuntut ilmu sampai kemanapun juga, belajar.
Terutamanya yang dimaksud di sini, yang saya maksud di sini dengan kalau kamu pengen jadi perempuan baik, kamu harus belajar. Maksudnya adalah ilmu agama hingga menjadikan kamu ibadahnya benar, keimanannya benar, hatinya benar. Itu 3 itu aja. Ibadah kamu secara syariat benar, keimanan kamu secara akidah benar, dan juga hati kamu secara rasa hatinya benar. Islam, iman, ihsan. Ini 3 rukunnya agama, teman-teman. Mesti pelajarin semuanya. Apalagi kita perempuan nih. Kadang-kadang kan mau jelang menopause, darah keluar sembarangan. Udah lebih dari 15 hari masih aja keluar, katanya lagi mau ngabisin. Jadinya banyak. Nah itu kan ada hukum yang berkait di situ. Kamu kok nggak sholat mulu, kata suaminya. Iya saya emang lagi mens. Ini udah hari keberapa? 20. Nah, nggak ada ceritanya mens lebih dari 15 hari. Itu harus dipelajari semua hal-hal tersebut biar kita mengerjakan ibadah sesuai dengan syariat yang sudah berlaku. Iman juga kayak begitu, jangan asal-asal. Ada dulu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, teman-teman saya sekalian, ibadah luar biasa. Satu waktu kita semua tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang wali min auliyaillah, seorang kekasih dari kasih Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu saat beliau sedang di mihrabnya ibadah sendirian, tiba-tiba aja kelihatan gelap banget semuanya, dan kemudian kelihatan cahaya sangat terang benderang. Terus kayak gempa gitu. Kayak gempa, kemudian kedengaran suara. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, kamu telah sampai. Sejak hari ini engkau akan menjadi hamba yang tidak lagi haram apapun. Maksudnya semua dihal. Kau ubihalakal muharramat. Sejak saat ini kamu diperkenankan buat ngerjain semua perkara-perkara haram. Maksudnya tuh minuman keras nggak jadi haram lagi, zina nggak jadi perkara haram lagi, ngelihat perempuan dengan syahwat nggak jadi perkara haram lagi gitu. Sholat nggak wajib lagi, kalau kamu mau ya kerjain, nggak kamu mau nggak apa-apa gitu. Qad ubihalakal muharramat. Telah diperkenankan padamu perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram. Jadi yang haram udah nggak jadi haram lagi gitu. Jadi sekalian, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani langsung ambil batu, diarahkan kepada cahaya tersebut, diarahkan kepada cahaya tersebut sampai cahayanya hilang, berganti kegelapan, kemudian muncullah al-la'in, setan dari arah sana. Terus setannya bilang, Abdul Qadir, kok kamu tahu sih kalau saya setan? Sehingga sekalian saya muliakan, nih ya, katanya setannya bilang begini, tahukah kamu wahai Abdul Qadir, saya sudah mengganggu, menggoda hamba-hambanya Allah dengan cara seperti ini, dan sudah aku sesatkan lebih daripada 70.000 orang sepanjang zaman. Makanya memang setan nih punya masa kerja yang sangat panjang ya, pengalaman kerjanya luar biasa. Dia bilang, saya sudah menyesatkan dengan cara ini lebih daripada 70.000 ahli ibadah sepanjang zaman. Bikin mereka jadi ngerasa hore,
saya udah sampai. Sekarang saya udah nggak lagi diwajibkan hal-hal yang wajib, dan udah nggak haram lagi yang sebelumnya diharamkan. Teman-teman saya sekalian, dan ini setan mengelabui bukan orang-orang yang ibadah kadang enggak. Orang-orang yang ahli-ahli ibadah, yang udah tahajudnya tuh dari jam sekian, dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi gitu. Kalau kita kan dari jam 4 kurang 10 menit. Mereka tahajud dari jam 12 sampai jam 4, teman-teman saudariku sekalian. Kita 12 menit sebelum adzan subuh. Masya Allah. Ini ahli-ahli ibadah banyak disesatkan iblis gara-gara hal ini. Mereka nganggapnya kayak yang, wah saya udah sampai nih, saya udah usul ilallah, saya sudah ma'rifat pada Allah, saya sudah sangat dekat sama Allah, sehingga sekarang udah nggak wajib lagi sholat, udah nggak wajib lagi. Familiar nggak? Saya sering dengar hal-hal yang seperti itu. Sekarang dia udah nggak wajib lagi gitu. Ada orang udah kok nggak pernah kelihatan sholat Jumat, oh dia udah nggak wajib sholat Jumat lagi, udah sampai kagak jelas kemana, pokoknya sampai gitu bilangnya gitu ya, udah wusul. Masya Allah, Masya Allah, udah ma'rifat gitu. Jadi dia hidupnya antara dia sama Allah gitu, udah uzlah, menyendiri, nggak ada ceritanya kumpul-kumpul sama orang dan lain sebagainya. Sehingga sekalian saya muliakan, hal yang semacam ini datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Setan nanya, dari mana kamu tahu kalau saya setan? Katanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, ini ilmu nih, ilmu. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, bikalamik, karena ucapan kamu, bigaulik, qad ubihalakal muharramat, telah diperkenankan hal-hal yang sebelumnya haram bagi kamu, sekarang kamu udah boleh. Dari ucapan kamu itu saya tahu kamu setan. Kenapa kok begitu? Ama Nabi Muhammad aja yang haram tetap haram. Sama Nabi Muhammad aja, manusia paling ma'rifat, manusia yang sudah sampai di Sidratul Muntaha, manusia yang sudah ngelihat surga, sedangkan beliau masih hidup di atas muka bumi ini pada malam Isra Mi'raj. Manusia yang sudah berjumpa dengan Allah, kana qaba qausaini au adna, hingga didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala sejarak 2 tombak, teman-teman. Segitu aja sama Nabi Muhammad, yang haram tetap haram. Menurutmu Nabi Muhammad halal minum minuman keras? Haram. Menurutmu Nabi Muhammad halal ngomongin orang? Haram. Teman-teman sekalian, ama Nabi Muhammad aja yang haram tetap haram. Sampai Nabi Muhammad bilang, la an aqbalani rajulun bi syu'latin minan nar ahabbu ilayya. Itu kenapa tuh di luar? Saya kirain ndak apaan gitu, kayak gini-gini. Kenapa? Ketutupan bunga. Oh, ketutupan bunga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udah, kita lanjutkan lagi. Katanya baginda Nabi Muhammad alaihi wasallam, la an aqbalani rajulun bi syu'latin minan nar
ahabbu ilayya min an yamussa jilda imra'atin la tahillu li. Kata Nabi, saya mendingan dihadapkan dengan seorang laki-laki yang bawa api, syu'lah minan nar, bawa api digini nih, gitu. Saya mendingan digituin dah daripada saya suruh menyentuh perempuan, menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, saya mendingan kamu lukai saya, kamu bakar saya, kamu hadapkan saya dengan api, lebih saya sukai daripada saya harus bersentuhan kulit dengan perempuan yang tidak halal bagi saya. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Sekarang nih ada orang-orang yang baru taat-taat dikit aja udah berasanya nggak apa-apa dah saya salaman sama yang bukan mahram biar dia dapat berkah saya. Si perempuan-perempuannya juga nih kadang-kadang suka kadang-kadang. Ketemu sama Bu Nyai belum tentu salaman, ketemu sama Kiai minta salaman. Ketemu sama Ustazah belum tentu salaman, ketemu sama Pak Ustadz minta salaman. Ayo Ustadz, berkah Ustadz biar saya dapat berkah. Kiai biar saya dapat berkah. Gitu katanya minta berkah. Teman-teman sekalian saya muliakan, di atas syariat agama Allah nggak ada lagi yang lain. Syariat agama Allah SWT kita junjung tinggi. Syariat agama Allah, dan itu nggak bisa kita dapat kecuali dengan kita belajar. Apa itu Bu? Saya nggak kelihatan tulisannya. Coba itu yang di belakang liatin tulisannya. Suaranya nggak kedengeran. Yang di luar suara nggak kedengeran? Kedengeran? Nggak kedengeran tapi dijawab pertanyaan saya. Panitia kedengeran ya dari luar? Oke. Ayolah fokus, jangan buat saya nggak bisa konsen. Ya, jadi itu nomor 1 persyaratannya. Apa tadi? Ilmu, teman-teman. Sampai apa? Orang tuh nuntut ilmu, belajar tuh sampai apa yang wajib untuk persyaratan menjadi seorang perempuan solehah, wanita yang baik, teman-teman sekalian, sampai dengan ibadahnya benar, imannya benar, begitu kan ya? Kemudian yang ketiganya hatinya benar. Ilmu loh yang bikin kita tahu bahwasanya, teman-teman sekalian yang saya muliakan, nangisnya sih bisa jadi sama, tapi yang satu bikin Allah murka, yang satu bikin Allah cinta. Sama-sama nangis kepada Allah SWT. Ini 2 orang nih bangun tahajud waktu malam, dua-duanya sama-sama nangis, dua-duanya sama-sama perempuan, dua-duanya habis selesai sholat nih apa, tapi yang satu dipandang Allah dengan pandangan cinta, yang satu dipandang Allah dengan pandangan murka. Yang dipandang Allah dengan pandangan cinta, ya Allah, terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan. Maafkan hamba-Mu ini ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Engkau bertubi-tubi memberikan karunia demi karunia untukku, nikmat demi nikmat tak putus-putus kepadaku. Akan tetapi aku yang berulang-ulang kali jatuh kepada dosa-dosa. Kau datang padaku membawa ampunan, Kau datang padaku membawa kenikmatan, sementara aku berulang kali datang padamu membawa dosa. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah.
Allah memandangnya dengan pandangan penuh cinta. Yang satu lagi, ya Allah, mengapa Engkau uji aku dengan ujian sebesar ini? Tidakkah Engkau lihat diriku ini ya Allah, begitu lemah? Tapi mengapa ujian ini tak ada habis-habisnya ya Allah? Kenapa dia sangat zalim kepada saya ya Allah? Balaslah dia dengan balasan yang lebih besar. Bukankah karma itu ada ya Allah? Kata Allah, semua dariku. Kamu mau protes itu kepadaku? Bagaimana mungkin kamu mengadukan aku kepadaku, kata Allah. Allah pun memandangnya dengan pandangan murka. Bisa ngebedain mana keluh kesah, mana tangisan syukur, mana tangisan sedih karena dosa, mana tangisan penuh haru. Teman-teman saudaraku sekalian, sama-sama nangisnya, tapi yang satu dipandang Allah dengan murka, yang satu dipandang Allah dengan cinta. Tergantung dari bagaimana rasa hatimu. Nah, rasa hati ini diatur sama ilmu. Makanya belajar biar ngerti, hatinya jadi bener, hatinya jadi ngadepnya pas. Rasa sama Allahnya tuh bener, teman-teman saudaraku sekalian. Rasa sama Nabi Muhammadnya bener, teman-teman saudaraku sekalian. Kalau kamu udah dapet nih ketiganya nih, ilmu yang mengatur ibadahmu, ilmu mengatur imanmu, ilmu mengatur hatimu, Islam, iman, ihsan kamu benar, kamu sudah dapat satu dari persyaratan menjadi wanita yang solehah, menjadi wanita yang baik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kayak hidup berumah tangga perlu banget sama ilmu, perlu banget sama ilmu. Kamu ngadepin suami tuh perlu ilmu, teman-teman. Perlu ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, jadinya ngaco-ngaco, jadinya ngawur-ngawur. Ustazah, saya hampir bunuh diri, Ustazah. Gara-gara saya mendapati ada foto akad nikah di HP suami saya, Ustazah. Suami saya akad nikah bukan dengan saya, Ustazah. Saya mau bunuh diri, Ustazah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nih kalau nggak punya ilmunya tuh jadi ngaco-ngaco semuanya, jadi berantakan hidupnya. Suami saya selingkuh, oh dia pikir dia aja yang bisa selingkuh, saya juga. Kenapa bisa begitu pilihannya dalam kehidupan? Karena dia tidak punya ilmu. Pelajari ilmunya, pelajari ilmunya. Membuat hatimu tuh kamu ngerti cara menatanya. Membuat kamu faham kehidupan dunia ini untuk apa. Membuat kamu mengerti bahwasanya tidak ada sesuatu dapat terjadi kecuali dengan izin Allah. Semuanya dari Allah. Al-khair wasyarr kulluh minallah. Baik buruk semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tatkala kamu melempar, tidaklah kamu melempar, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang membuatmu melempar. Tidak ada daun jatuh dari pohon kecuali dengan izin Allah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, pelajari ilmu. Kamu ngadepin anak, pelajari ilmunya, sehingga kamu dapat melewati kehidupan ini dengan cara yang terbaik. Wah, anak saya kok suka marah-marah ya, kenapa? Cari tahu gimana nih ngadepin anak saya, cari tahu. Teman-teman saya sekalian, saya ada ditanya seorang anak mau menikah, dibilang, Ustazah saya mau nikah, Ustazah, kasih tahu saya apa persiapan sebelum menikah. Saya bilang, selain daripada kamu mesti pelajarin hukum-hukum syariat dalam sebuah pernikahan,
Selebihnya tidak ada yang dapat kamu persiapkan. Kamu pelajari ilmunya, tapi hati kamu tuh nggak bisa kamu persiapkan apa-apa. Kenapa gitu Ustazah? Ya karena pernikahan itu teman-teman sekalian seringkali di luar ekspektasi seseorang. Bahkan yang udah pada nikah, udah pacaran sekalipun sebelum nikah, gitu ya. Udah banyak banget orang bilang, kenapa ya suami saya itu beda banget dari waktu dia masih pacaran. Saya waktu pasti pacaran sama dia tuh sayang sama saya, perhatian sama saya. Pas udah nikah tuh kayak gitu deh. Ibu sekalian yang saya muliakan, pernikahan tuh lain urusannya. Kan begitu ya? Saya sampaikan padanya selain daripada ilmu mengenai pernikahan secara syariat, bagaimana hukumnya sesudah berhubungan intim dan lain sebagainya, mandinya, apanya semuanya. Saya bilang selebihnya nggak ada hal yang dapat kamu persiapkan, sebab pernikahan itu tidak seperti yang ada dalam bayanganmu. Kamu hanya perlu melakukan satu hal. Apa Ustazah? Jangan pernah berhenti belajar. Pelajari suamimu. Pernikahan tuh hidup baru kayak anak lahir. Anak lahir tuh nggak bisa apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa, nggak usah sedih. Gitu kan ya? Anak bayi tuh nggak ada yang stres. Kenapa saya belum bisa jalan? Lah dia 8 bulan. Begitu kan? Nggak ada yang kayak gitu. Yang penting dia terus belajar. Nanti lama-lama dia bisa jalan, lama-lama dia bisa lari, lama-lama dia bisa semuanya gitu. Ngomong nggak bisa gitu kan? Nggak apa-apa, nggak usah sedih. Ntar lama-lama juga bisa gitu. Demikian pula dengan hidup berumah tangga. Suamimu tuh pelajarin. Apa yang bisa bikin dia marah, apa yang bisa bikin dia kesel, apa yang dia bisa bikin dia seneng, gitu. Ini ada orang udah nikah 20 tahun ngomong sama saya, Ustazah, saya gimana ngadepin suami saya Ustazah? Saya nih Ustazah kesel banget sama suami saya, begini, panjang banget deh keterangannya. Gimana cara saya ngadepin suami saya Ustazah? Lah suami kamu nanya sama saya. Saya tanya, kamu udah kawin berapa lama? 20 tahun Ustazah. Belajar apa aja selama ini? Ya dipelajarin suamimu tuh Bu. Orang punya HP aja loh, iPhone misalnya begitu kan, dipelajarin. Kalau nggak dipelajarin, HP secanggih apapun kamu cuman bisa telepon sama WhatsApp. Betul? Ustazah kok pegang HP sih Ustazah pas lagi baca Al-Quran? Ini Al-Qurannya ada di HP. Ustazah kok lagi baca zikir-zikir pegang HP? Nah zikirannya tulisannya ada di HP. Kok bisa muat Ustazah? Aneh. Saudaraku sekalian, secanggih apapun handphone, nggak jadi apa-apa manfaatnya. Mau smartphone sekalipun, kalau yang pegang orang yang nggak smart, nggak ada manfaatnya apa-apa. Daripada kayak begitu, mendingan HP jadul aja dah pakainya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan kamu punya suami. Pelajarin. Kamu punya anak, pelajarin. Kamu punya badan, pelajarin gitu. Kok saya sakit-sakitan mulu? Ya pelajarin badan kamu gitu. Apa yang bisa bikin dia sakit, gitu kan? Karena sakit tuh semuanya adalah protesnya tubuh ketika kamu memperlakukan tubuhmu tidak sesuai dengan yang tubuhmu mau gitu. Kayak gitu kok, hidup tuh semuanya bisa dipelajari teman-teman sekalian. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau kamu tahu suamimu marah mulu karena kamu kerjaannya pegang HP terus, ya jangan pegang HP depan suami. Halo.
Kalau suami kamu marah pas kamu ngambil uang di saku bajunya, jangan ngambil. Kalau suami kamu paling marah ketika kamu buka-buka HP-nya, ya jangan buka. Itu hal yang simple kok teman-teman sekalian. Pelajarin, anak kamu pelajarin. Anak tuh loh, setiap anak tuh bahasa cintanya beda-beda. Ada anak yang senengnya diomongin, ada anak yang senengnya dipelukin, beda-beda. Ada anak yang senengnya dikasih hadiah gitu. Kamu pelajarin anak kamu. Kamu gak harus pelajarin anak tetangga kamu kok. Kamu cuma perlu pelajarin anak kamu biar memperlakukan dia dengan cara yang terbaik. Kan gitu ya? Nah tuh, jadi modal utama kamu pengen jadi perempuan yang solehah, nomor satu adalah, yang kedua ibadah. Mau jadi perempuan yang solehah ya jangan ninggal ibadah. Pengen jadi perempuan yang baik, sholat jaga, kan begitu. Zikirannya juga punya, gitu. Laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hidupmu. Saudaraku sekalian, saya pernah tinggal di sebuah negara yang orang senegeri tuh ahli ibadah semua. Waktu saya ceritakan bahwa di Indonesia ada orang Islam yang gak sholat, mereka gak percaya. Dia bilang begini nih, kamu suuzon kali Halimah, gak mungkin lah ada orang Islam gak sholat. Aku bilang illa mayusallun, enggak kok, mereka emang gak sholat. Kamu gak lihat tima syuftihim, kamu gak lihat aja pas mereka sholat. Pasti mereka sholat lah Halimah, gak mungkin ada orang Islam gak sholat. Saya bilang enggak, emang gak sholat. Tahu dari mana kamu? Ya emang gak sholat, saya bilang gitu kan. Itu sholat Halimah pas kamu gak lihat. Kekeh. Gak mungkin ada orang Islam gak sholat. Kenapa gitu? Mereka semua senegeri itu, sekampung, sekota Tarim, itu semuanya ahli ibadah teman-teman. Sampai seanak-anak kecilnya tuh ibadah. Beberapa waktu yang lalu saya ada lihat satu foto Sayyidil Habib Umar, guru kami, berfoto dengan anak-anak kecil. Anak kecil-kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, pokoknya belum balik gitu. Belum balik, belum 12 tahun umurnya. Itu Habib fotoan di antara mereka semua anak kecil-kecil semuanya, jumlahnya 200-an orang. Anak kecil-kecil itu. Kemudian di bawahnya ada keterangan. Ini adalah anak kecil-kecil yang dari sejak anak belum balik ya. Dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan istiqomah kontinu mengerjakan sholat tarawih di Masjid Darul Mustafa bersama dengan Habib Umar bin Hafid. Saya kasih tahu teman-teman, sholat di sana itu Habib Umar baca 2 juz Al-Quran tiap malam. Anak kecilnya aja istiqomah, jumlah mereka 200-an orang. Yang lain-lain jumlahnya berapa Ustazah? Itu setiap malam 3-4 ribuan orang yang jadi makmumnya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. 2 juz Al-Quran tiap malam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini ahli-ahli ibadah gitu. Saya ketika tinggal di sana, saya jadi mikir, ya Allah, orang Indonesia masuk surga, surganya yang bagian mana ya? Masya Allah, nggak percaya ada orang nggak sholat. Ada tetangga saya cerita, karena saya waktu di sana itu tinggalnya barengan sama warga masyarakat gitu. Saya tinggal di luar sebelum di pondok pesantren. Saya tinggalnya di luar bersama dengan abang. Saya jadi kenal sama tetangga. Kalau mereka hajatan saya diundang.
Kalau mereka masak banyakan saya dibagi gitu. Teman-teman saya sekalian, ada tetangga saya tuh bilang gini, kemarin nih ibu nih gak bisa makan, gak bisa ngapa-ngapain, nangis aja terus. Tuh tanyain aja Lima, kenapa tuh? Saya tanya sama ibunya itu, kenapa bu? Katanya gak bisa makan kemarin malam. Oh, gimana saya bisa makan Halimah, saya ditinggalin sendirian, akhirnya saya gak sholat isya berjamaah. Saya sholatnya sendirian, kesel banget saya. Gak ada temen saya sholat berjamaah, semuanya pada pergi. Saya sendirian di rumah, saya sendiriannya gak apa-apa, tapi saya sholat sendirian. Saya sholat sendirian, Halimah, kebayang gak? Dia bilang berpuluh tahun saya sholat berjamaah, hari itu saya sholat sendirian dalam rumah. Sedih banget, saya gak kemakan makanan saya. Masya Allah. Gimana denganmu? Ibu guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ibundanya Hubabah Zahra, itu punya anak, teman-teman sekalian, anak pertama jadi mufti tarim, anak laki-laki pertamanya. Anak laki-laki terakhirnya, anak beliau banyak ya, kayak 7 orang, 8 orang gitu. Jadi sekalian, itu anak laki-laki pertamanya jadi mufti, ilmunya luar biasa. Kemudian anak laki-laki terakhirnya guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid menjadi ulama dunia, ulama kelas dunia yang banyak menginspirasi orang dan banyak mendidik umat manusia. Punya murid banyak di Indonesia, banyak, luar biasa. Mudah-mudahan saya diakui sebagai salah satu muridnya, insyaallah. Teman-teman saya sekalian, ini ibundanya waktu saya bikin buku Bidadari Bumi 2, saya minta, saya suratin, saya kirim WhatsApp, kirim surat kepada keluarga beliau, pada cucu beliau, bahwa saya sedang menulis buku, salah satunya tentang Hubabah Zahra gitu. Waktu itu Hubabah Zahra udah meninggal. Jadi sekalian, mereka kemudian masing-masing cerita ditulisin nama cucunya, dikirimin ke saya. Saya pun membaca ceritanya. Ini salah satu cerita yang mereka ceritakan. Diceritakan sama putri beliau. Hubabah Zahra itu sepanjang hidupnya, dari sejak sebelum balik sampai dengan akhir hidupnya, tidak pernah meninggalkan tahajud. Ketika beliau ditanya sama perempuan-perempuan, Hubabah gimana caranya punya anak soleh-solehah semuanya gitu, Hubabah Zahra sambil senyum dia bilang, gampang kok nak, kalau kamu pengen anakmu solehah, kamu sebagai ibunya yang solehah. Kamu sebagai ibunya yang solehah. Kamu pengen punya anak cinta Al-Quran, kamu yang cinta Al-Quran. Kamu pengen punya anak menjaga sholat, kamu yang benar sholatnya. Kamu kepengen punya anak yang punya cinta kepada Allah dan Rasulnya, kamu milikilah rasa tersebut. Rasa hati ya teman-teman, bukan hanya sekedar amaliyah badan gitu. Karena rasa hati itu nular. Rasa hati itu nular. Kamu kalau lihat orang sedih-sedih dah, ya kan? Kamu lihat, mohon maaf ya, ada orang gila ketawa-ketawa depan rumah, kamu pasti ketawa juga. Betul apa enggak? Yang asal-asalnya lagi sedih aja begitu ngelihat orang gila gitu ketawa-ketawa gitu, kamu ikut ketawa juga, Masya Allah. Apakah untuk ketawa kamu harus jadi gila? Ya kan enggak ya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Neni Hubabah Zahra nih seumur hidup nggak pernah ninggal tahajud. Sampai sekali aja nih dia ninggal. Malam itu tidur terlampau malam, dan juga sedang ada kesibukan, tidur kayak udah malam banget gitu, jam 1-an malam. Beliau tidur capek banget, begitu bangun azan subuh. Beliau terbangun karena dengar suara adzan subuh dari masjid, memang sebelah rumah beliau.
Itu kata putrinya, beliau bangun itu nyaris gak bisa berdiri karena lututnya gemeteran. Beliau badannya semua gemeteran. Beliau bilang, Adhan al-fajr, magumtul laylah. Itu adhan subuh tuh. Astagfirullah, saya gak bangun malam ini. Ya Rab, Zahra magamatil laylah. Ya Allah, Zahra hari ini gak bangun malam. Ya Allah, maafin Zahra ya Allah. Samihni ya Rab, samihni ya Rab. Ibu, bukan karena gak tinggal subuh, Bu, bukan. Gak tinggal tahajud. Ibu-ibu sekalian, beliau bangun dengan gemeteran, ke kamar mandi dengan linangan air mata. Kemudian beliau sebelum mengerjakan sholat subuh, sholat qobliyah subuhnya, beliau sholat taubat terlebih dahulu. Nangis kepada Allah, ya Allah ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Dan anak-anaknya meriwayatkan, menceritakan bahwa kami tidak pernah melihat ibu kami lebih banyak menangisnya daripada hari tersebut. Sepanjang hari tangisan karena meninggalkan tahajudnya. Ada ahli-ahli ibadah di atas muka bumi ini. Jangan kamu kira kamu yang baru bisa sholat duha, istiqomah selama sebulan, kamu paling solehah. Gak ada papanya, gak ada papanya. Pengen jadi hamba Allah yang solehah? Yuk belajar, belajar untuk bisa istiqomah ibadah. Kita jadikan ibadah kita sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Jangan pernah jadikan pilihan meninggalkan ibadahmu. Lagi belanja, dengeran suara adzan duhur, terus belanja, lihat jam di jam 2, terus belanja sambil mikir, enaknya sholat apa enggak ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka yuk belajar untuk bisa istiqomah dalam ibadah, insya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, kenapa penting ibadah ama menjadi baik? Nih ya, saya sering banget dengar orang ngomong kayak begini nih, dia tuh nggak sholat tapi dia baik. Dia tuh emang nggak nutup aurat tapi dia baik. Dia tuh memang suka minum minuman keras tapi dia baik. Gitu, suka ada bahasa seperti itu. Teman-teman saudara sekalian, baiknya menurut siapa? Kalau yang kamu maksud baik menurut manusia, perlakuan sebagai manusia, hablum minan nas, bahasa itu boleh-boleh aja. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah dia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah perintahkan dan dia tinggal, bagaimana mungkin hamba tersebut dinilai baik di sisi Allah Tuhannya? Kamu kalau punya anak, kamu suruh-suruhin mulu, dia nggak kerjain, gitu ya. Kamu suruh satu hal dia nggak kerjain, walaupun dia baik sama teman-temannya apa segala macam, adakah kamu menganggap anak kamu tersebut anak baik? Enggak, teman-teman. Kalau menurut saya, orang nggak sholat adalah orang yang meninggalkan Allah. Orang yang meninggalkan Allah itu tidak baik, teman-teman. Allah aja dia tinggalin, apalagi yang lain. Makanya saya sering sampaikan ke adik-adik para jomblowers, jangan pernah mau nikah sama orang gak sholat, dek. Kenapa gitu? Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Ibu, jangan mau nikahkan anakmu dengan orang gak sholat. Kenapa gitu? Bu, Allah aja dia tinggalin, Bu, apalagi anakmu.
Tapi dia cinta mati sama saya ustazah. Ya sekarang tungguin sampai cintanya hilang. Cintanya hilang, hanya sisa matinya. Cinta mati. Insya Allah. Ayolah. Baik artinya menjalankan perintah-perintah Allah. Kan begitu? Jalanin ibadah. Yang wajib jangan pernah punya pilihan untuk meninggalkan. Yang sunnah pelajarin untuk bisa belajar, untuk bisa mulai mengerjakannya. Bu, umur udah 60 tahun, belum juga continue istiqomah, mudawamah, bangun tahajud. Mau kapan tahajudnya? Umur udah di atas 40 tahun, baca Quran masih terbata-bata. Mau kapan melancarkannya? Ibu, kakak, adik, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala buat ibadah kepadanya di atas muka bumi ini. Kalau kamu terus menunda, saya khawatir di saat datang ajal menjemputmu untuk kamu masuk ke alam sesudahnya, yaitu alam kuburan nanti, takutnya kamu termasuk di antara yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ada orang-orang yang ketika dicabut ajalnya mereka bilang, ya Allah, tungguin, sisain ya Allah, sebulan, seminggu deh, oke sehari, sejam ya Allah, sejam. Rabbirji'un, kembalikan aku hidup lagi di dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan mengerjakan amal-amal kebaikan yang semula aku tinggalkan. Ya Allah, balikin lagi saya di dunia ya Allah. Saya mau sholat, saya mau sujud, saya mau baca Quran, saya mau sedekah, saya mau hadir majelis taklim, saya mau sholawatan kepada Nabi Muhammad. Kembalikan aku hidup di atas muka bumi. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Gak bisa. Waktumu hidup sudah habis. Kamu pergunakan tidak untuk mencari keridhaanku. Kamu gunakan tidak untuk beribadah kepadaku. Sekarang waktumu telah selesai. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kalimat keluar sia-sia, tidak ada manfaatnya apa-apa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang silahkan kamu masuki alam barzakh sampai kamu dibangkitkan. Tidak ada kemungkinan untuk kembali. Yang ada hanyalah penyesalan belaka. Bu, andai kamu waktu hidup, sepanjang hidup gak pernah punya rumah sendiri, ngontrak terus, begitu datang ajal menjemputmu, gak akan jadi penyesalanmu. Ya Allah, tungguin dong, pengen ngerasain punya rumah sendiri. Ada. Maaf adik-adik, andai kamu meninggal dunia belum pernah menikah sekalipun, meninggal muda, belum sempat menikah, gak akan jadi penyesalanmu. Ya Allah, saya pengen dong rasain malam pertama. Gak akan jadi penyesalanmu, teman-teman. Tidak akan menjadi penyesalanmu.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, andai kamu menikah nih, nggak pernah punya anak, nggak dikasih Allah Subhanahu Wa Taala anak, nggak akan jadi penyesalanmu. Ya Allah, saya pengen hidup lagi di dunia biar punya anak ya Allah. Nggak ada, tidak menjadi penyesalanmu. Nggak pernah punya HP yang bagus, nggak pernah punya tas mahal, nggak pernah punya baju yang branded misalnya gitu, nggak akan jadi penyesalanmu begitu datang ajal menjemputmu. Yang jadi penyesalan adalah amal-amal soleh yang kamu tinggalkan. Yang jadi penyesalan adalah kebaikan-kebaikan yang kamu tunda-tunda untuk dapat melaksanakannya. Karenanya bersegeralah, jangan tunda amal kebaikan. Selagi mampu kerjakan. Yuk, yang kemarinan belum tahajud, mau mulai kapan nih tahajudnya? Malam ini, insya Allah. Nggak kepengen gabung sama hamba-hamba tercinta Allah, bangun di jam-jam yang dimana yang lain sedang dilalaikan olehnya. Itu jam-jam intim teman-teman, itu jam-jam dekat, itu waktu-waktu yang paling potensial untuk kamu menjadi seseorang yang dipandang dengan pandangan penuh cinta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu ada di jam-jam yang seperti itu. Ketika Allah lihat hamba-hambanya sedang tertidur dalam lelap, ketika Allah lihat hamba-hambanya sedang berada dalam alam mimpi mereka masing-masing, kamu terbangun, kamu berwudu, meskipun ngantuk, kamu sholat beberapa rakaat, kemudian sudahnya kamu mengangkat tangan, ya Allah, bersama denganku saat ini ada hamba-hamba yang kau pandang mereka dengan pandangan cinta, karena mereka sedang beribadah kepadamu ya Allah, dan saya ada bersama dengan mereka. Sebagaimana engkau memandang mereka dengan pandangan cintamu, pandang pula lah hambamu yang satu ini dengan pandangan yang sama. Meskipun amal mereka tidak sama dengan amal perbuatanku yang masih penuh dengan dosa ini ya Allah. Ya Allah, kasihanilah hambamu ya Allah. Dosanya kebanyakan, amal perbuatannya masih kurang, kesian. Dosanya nggak berhenti-berhenti, cita-citanya masuk surga, kesianin ya Allah, kesianin. Kalau ada yang mau kamu adukan di jam-jam intim semacam itu, adukan dirimu. Gak usah aduin orang lain. Ya Allah, jahat banget tuh tetangga ya Allah. Gak usah ngaduin orang lain teman-teman. Kalau ada yang mau kamu adukan, adukan dirimu sendiri dan ketidakmampuanmu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan yang Allah mau, agar Allah layak memandangmu dengan pandangan cintanya. Kama ta'ish tamut. Saudaraku sekalian, kamu nanti akan mati sesuai dengan kebiasaanmu hidup di atas muka bumi ini. Hati-hati. Orang kalau kebiasaannya sujud, sangat mungkin meninggal dalam keadaan sujud. Orang kalau kebiasaannya belajar, sangat mungkin meninggal otaknya masih lagi belajar juga, hatinya masih lagi mikirin tentang ilmu. Sedikit sekalian saya muliakan, orang kalau hatinya kebiasaan berzikir, sangat mungkin meninggal dunia dalam keadaan berzikir.
Sayyidina Uthman tiap malam baca 10 juz Al-Quran, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran di saat sholat sampai darahnya muncrat ke Quran yang sedang beliau tuliskan. Sampai sekarang Qurannya Allah abadikan, masih sisa, disamarkan. Saya sudah pernah melihatnya. Al-Quran yang diabadikan Allah 1400 tahun silam. Saudaraku sekalian saya muliakan, lembaran kertas, kertasnya bahkan kalau tempat yang lain pastinya sudah lapuk. Ini Allah abadikan. Kenapa? Karena di sana terdapat darah kekasihnya, Sayyidina Uthman ibn Affan alaihi ridwanallah, penulis Al-Quran. Saudara sekalian yang saya muliakan, kama ta'ish tamut, sebagaimana kamu hidup seperti itu pula lah kamu akan meninggal dunia. Di sisa hidupmu ini pastikan kamu pengen meninggal kayak gimana, tetapilah amal perbuatan tersebut. Kepengen meninggal lagi belanja di Shopee, kerjaannya scroll Shopee sampai 2-3 jam. Jangan salahin siapa-siapa kalau saat datang Israel kamu masih lagi check out keranjang belanjaan. Ya Allah, ayolah hidup mikir ya, ibadah, biar mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan ibadah kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul. Yang ketiga, kalau kamu pengen jadi perempuan solehah, tinggalkan dosa. Dosa tuh bikin sumpek hati, bikin akhlak tidak terpuji. Dosa tuh bikin gak enak hidup teman-teman. Gak usah milih dosa, gak usah jadikan dosa sebagai pilihan. Adik-adik yang punya pacar, kalau kamu kepengen hidup sebagai wanita yang baik di akhir zaman seperti ini, putuskanlah pacarmu itu. Bilangin sama pacarmu, halalkan atau putuskan. Yang tegas dek, yang tegas. Bilang sama pacar kamu itu, maaf, saya punya hidup hanya satu-satunya dan ingin saya jalani dengan cara yang terbaik. Kita hidup tidak sedang dalam masa percobaan, adik-adikku sayang. Gak ada ceritanya kamu hidup jadi magang. Kamu kok lagi ngerjain dosa? Iya nih, saya masih magang. Hidup di dunia ini saya masih magang, masih coba-coba. Enggak gitu teman-teman. Kita nih hidup nih udah di masa sekarang ini dah. Malaikat Raqib Atid tidak melewatkan apapun, melainkan mereka catat dalam perbuatan buku-buku kehidupan kamu itu. Maka jangan biarkan hidupmu di masa mudamu tersia-sia hanya karena kamu mengikuti hawa nafsumu. Enggak dek, pacaran tidak mendekatkan kepada jodohmu. Ada banyak orang pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa. Ada banyak orang pacaran bertahun-tahun ternyata jagain jodohnya orang. Kamu udah makan belum? Makan ya sayang, biar kamu gak mati. Ayo bismillah, benerin hidup. Insya Allah. Kita punya hidup cuma sekali, jangan mau menghabiskannya dengan gelimang dosa. Segera perbaiki diri, segera beranjak, tinggalkan jalan-jalan setan, deketi jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala.
tinggalkan jalan-jalan yang salah, mulailah mengarah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala hingga membawamu kepada surga. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ucapkan seperti yang diucapkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya berangkat menuju Allah. Saya berjalan menuju Allah. Sayahdin. Allah pasti akan selalu menunjukkan jalan bagiku. Hidupmu singkat adekku sayang. Jangan mau kamu habiskan dengan gelimang dosa. Ibu-ibu, mau sampai kapan kamu ngomelin suamimu terus-terusan? Kamu pikir itu gak dosa? Tapi ustazah, dia juga kayak begitu sama saya. Itu urusan dia, kamu kok ngiri sama orang bikin dosa? Suamimu ngomelin kamu, dia lagi ngerjain dosa. Nah, kenapa kamu iri sama orang yang lagi ngerjain dosa? Ibu, maaf, ada nggak diantaramu yang iri sama orang kejebur got? Ya ampun, seneng banget dia kejebur got. Saya juga, emang dia aja yang bisa kejebur got, saya juga dong. Ada yang begitu? Nggak ada, teman-teman. Jadi kalau ada suami lagi ngomel marah-marah, biarin dia aja, dia lagi ngerjain dosa, kamu jangan ikut-ikutan. Terus kita mesti kayak gimana ustazah? Dengerin, senyumin. Ya kan panas ustazah hati kita. Mikir gini aja nih, hambanya Allah lagi digerakkan sama Allah. Subhanallah, hidungnya kembang kempis. Masya Allah, matanya terbelalak kemudian menyipit. Masya Allah, mulutnya bisa segede itu. Masya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang bikin dosa biarin dia aja, kamu jangan. Ada tetangga lagi ngomongin orang, yaudah biarin dia aja, kamu jangan ikutan. Masa mau iri sama orang bikin dosa? Biarin dia aja, orang hanya akan dihisab atas apa yang dia lakukan, bukan atas apa yang orang katakan. Suamimu ngomong apa nggak akan ngaruh terhadapmu, teman-teman saudara sekalian. Kamu nggak akan ditanya kenapa suami kamu ngomong begini sama kamu, nggak akan ditanya begitu. Tapi kalau kamu jawab, kalau kamu marah, kalau kamu ngomel, itu akan jadi hisab kamu. Makanya waktu ada seorang perempuan nanya sama saya, ustazah gimana ya cara saya bangunin suami saya buat sholat subuh ustazah? Susah dibanguninnya. Saya udah pakai segala cara ustazah, dari ngomel, dari ngatain dia. Saya kurang siram aja ustazah pakai air. Saya takut kalau saya siram pakai air ntar dia ngamuk gitu. Gimana cara saya ustazah buat bangunin dia? Saya bilang, cara kamu bangunin dia, jangan bangunin. Serius ustazah? Iya, berhenti bangunin. Kenapa gitu ustazah? Karena suamimu nggak sholat, kamu nggak akan ditanya sama Allah. Tapi kamu ngomel, kamu ketulis dosa di sisi Allah. Ngapain mau-maunya kamu kerjain dosa untuk melakukan sesuatu hal yang nggak akan jadi pertanggungjawaban dirimu? Jadi serius ustazah, nggak usah kita bangunin aja sekali dua kali dengan sayang, dengan cinta. Dia nggak bangun, tawakkaltu ala Allah. Selebihnya kalau kamu emang beneran sayang sama dia, saat kamu habis selesai sholat, kamu angkat tangan, ya Allah, saya sayang sama suami saya, sayangilah dia ya Allah. Berikanlah hidayahmu,
kepadaku dan kepadanya untuk dapat menjaga perintah-perintahmu dan melaksanakannya dengan cara yang terbaik. Gitu. Jangan malah bangun bang, kagak sholat juga neraka loh bang. Duh, ada Bu, belajar lebih cantik, lebih manis, lebih baik kepada suaminya, sebab dia adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu berbuat baik padanya, jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakannya. Yuk, insya Allah, mudah-mudahan tinggalkan dosa-dosa, apapun itu bentuknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, syarat buat jadi perempuan baik, teman-teman sekalian, hatimu yang baik. Modal banget loh ini, modal banget, modal hidup banget nih yang ini nih. Ya yang tadi juga sih. Cuman yang ini nih kayak sering banget kelewat gitu. Orang tuh banyak yang berpikir kok pengen jadi orang baik, kayak benerin sholat, jauh dari dosa gitu kan, tutup aurat, ini itu apa segala macam. Lupa sama yang di dalam sini nih. Lupa bahwa hati ini juga kalau kepengen baik harus baik, malah justru mulainya dari hati duluan. Hati yang bagaimana Ustazah yang bisa jadi baik? Hati yang tidak punya kebencian terhadap siapapun. Yuk, perlu banget buat kita punya. Dan sebelum kita punya, perlu banget buat kita minta. Sebab biasanya kalau minta dikasih. Allah tuh kalau kita minta dikasih. Jadi Bu, kalau lagi doa tuh jangan urusannya minta duit mulu. Ya Allah, pengen punya rumah. Ya Allah, pengen kebeli mobil. Ya Allah, pengen punya HP yang bagus. Ya Allah, pengen punya suami yang cakep. Ya Allah, kepengen punya anak yang cakep. Kok mintanya urusan dunia mulu sih? Nggak tertarik apa ya Allah? Pengen punya hati yang baik, yang tidak membenci siapapun, hati yang penuh cinta kepada siapapun, hati yang bersih dari segala penyakit-penyakitnya, hati yang tidak punya perasaan iri dengki terhadap siapapun, hati yang tidak memiliki kesombongan, hati yang tidak ingin pamer terhadap apapun yang telah berhasil dilakukan, hati yang selalu merendah di hadapan Allah Tuhannya, hati yang indah, hati yang penuh cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada umat Nabi Muhammad, kepada apapun yang mendekatkan kita kepada cintanya. Orang kalau hidup di atas muka bumi hatinya baik, teman-teman saudaraku sekalian, hidupnya enak, hidupnya senang. Ngelihat suami hatinya enak, dipandangnya suami dengan pandangan penuh cinta. Ketika suaminya pergi, diserahkan kepada Allah. Kalau dia berdoa saat suaminya tidak ada, dia akan berdoa begini, ya Allah, saat aku bersamanya, aku memandangnya dengan pandangan penuh cinta. Ketika aku tidak sedang bersamanya, aku mohon padamu ya Allah, pandanglah dia dengan pandangan penuh cinta. Hatinya baik, makanya begitu doanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Dia bisa berdoa, ya Allah bahagiakanlah suamiku dimanapun saja dia berada. Bahagiakanlah suamiku bersama dengan siapapun dia berada. Hatinya baik, suaminya lagi sama temennya dia bahagia, suaminya lagi sama gurunya dia bahagia, suaminya sedang bersama dengan ulama siapapun bahagia. Kan begitu tuh. Suaminya dipertemukan dengan orang-orang soleh. Kalau doamu seperti itu gitu. Ayo bismillah teman-teman saya sekalian, miliki hati yang bersih, miliki hati yang indah. Udah enggak usah fokus sama hati orang, enggak usah peduli sama hati orang. Kamu enggak akan dihisab sama apa yang dilakukan orang lain, sama perasaan orang terhadap dirimu. Enggak usah peduli, enggak usah peduli. Atas nama cinta saya sampaikan padamu teman-teman saya sekalian, cintai hatimu, cintai hatimu. Gak usah terlampau pedulikan perasaan hati orang lain. Kamu hanya perlu perhatikan perasaan hatimu sendiri. Hati yang indah, hati yang bahagia. Saya kesian sama para istri yang sibuk banget sama perasaan suaminya. Kenapa ya suami saya tidak bisa mencintai saya sampai tergila-gila? Ngapain kamu peduli sama perasaan hati suamimu? Kenapa suami saya lebih mencintai siapa misalnya gitu? Nggak usah peduli teman-teman. Atas nama cinta, saya sayang sama kamu, saya sayang sama kamu. Pedulilah kepada rasa hatimu sendiri. Minta sama Allah, ya Allah bahagiakan saya dimanapun saya berada. Ya Allah bersihkanlah segala penyakit-penyakit yang ada dalam hati saya. Ya Allah berkenanlah bertahta dalam hati saya. Ya Allah taruhkan cinta padamu dalam hati saya. Ya Allah taruhkan cinta kepada Nabi Muhammad dalam hati saya. Ya Allah, minta teman-teman saudara sekalian, minta. Gak usah terlampau peduli sama dia sayang apa enggak sama kamu, dia cinta apa enggak sama kamu, dia kenapa bisa benci sama kamu. Gak usah peduli perasaan hati orang lain. Kamu kehabisan waktu jika caramu begitu. Tiap hari ruwet mulu sama si itu, kok bisa benci sama saya, si itu bagaimana perasaannya sama saya, adakah dia seneng sama saya? Ngapain kamu peduliin hal-hal yang seperti itu? Yuk teman-teman saya sekalian, belajar untuk lebih menyayangi hatimu sendiri. Pedulilah kepada rasa hatimu. Adakah Allah telah bertahta di dalamnya? Yang baik punya hati, yang baik punya hati. Ngelihat orang susah, ya Allah angkat susahnya, ya Allah angkat susahnya. Ngelihat ada istri ditinggalin sama suaminya, hati yang baik, ya Allah kasihanilah perempuan tersebut, gantikan untuknya yang lebih baik, atau kembalikan hati suaminya padanya. Tuh hati yang baik begitu tuh. Bukannya kalau ngelihat perempuan ditinggalin sama suaminya, siapa itu? Dia, pantas aja, gua kenal siapa dia tuh, tinggalin sama lakinya baru sekarang. Pantasnya sih udah dari dulu tuh cewek kayak begitu modelannya. Kenapa kamu biarkan kotoran-kotoran itu dalam hatimu teman-teman? Tidakkah kamu takut terhadap apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah,
Jangan kecewakan aku di hari Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Hari di mana tidak selamat orang bawa harta, hari di mana tidak selamat orang bawa anak. Yang selamat adalah orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Saudaraku sekalian, selamatkan hatimu. Selamatkan hatimu. Ngelihat orang ibadah, itu mah nggak ikhlas, tuh ria. Orang ibadah dibilang ria. Giliran ngelihat orang ahli maksiat, amit neraka pasti kangen sama dia. Bisa kepada siapa hatimu ini husnudzon? Masalahnya bukan sama orang, teman-teman, sama hatimu sendiri. Ustazah, kenapa ya? Saya nih loh Ustazah udah nikah 3 kali. 3-tiganya saya kecewa Ustazah. 3-tiganya saya berada dalam neraka dunia gitu Ustazah. Masalahnya bukan sama suamimu, masalahnya sama kamu. Masalahnya bukan pada duniamu teman-teman, masalahnya ada pada hatimu. Benerin hatimu, indahkan hatimu, selamatkan hatimu. Jangan biarkan hatimu digerogoti digerogoti suuzon, buruk sangka orang lain, digerogoti ujub, pamer, iri, dengki. Jangan sampai hatimu dirusak sama penyakit-penyakit berupa kesombongan, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Hiasilah hatimu dengan cinta. Belajar buat cinta sama semua orang. Belajar buat sayang sama semua orang. Anakmu kamu sayangin, suamimu kamu sayang. Suamimu ya, bukan suami orang. Sekarang lagi musim nih, suami sendiri nggak dia sayangin, suami orang dia sayangin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuk belajar buat nyayangin hati. Insya Allah. Gitu. Tiap kali perasaan kamu nggak enak apa segala macem, ini dia nih hati saya nih penyakitan nih, ya Allah sembuhkan hati saya, ya Allah sembuhkan hati. Bukan malah kamu ikut-ikutin cemburu sama suami yang begini begitu. Teman-teman saya sekalian, bukan kamu ikutin. Kemana nih sekarang? Kalau gitu saya pasangin aja nih, ada aplikasi di HP-nya dia, tahu kemana suami saya pergi. Ya Allah, saya ditanya sama orang, Ustazah mau nggak saya pasangin begituan? Oh enggak. Ngapain saya bilang? Hidup saya udah cukup sibuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Hidup saya cukup sibuk untuk jatuh bangun mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup saya cukup sibuk untuk mencari-cari cinta Allah, mencari-cari cinta Rasulullah. Jangan sibukkan saya juga dengan mencari-cari cinta manusia. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita takutnya nggak keburu menuju ridha Allah. Ngapain kita bersibuk-sibuk mencari ridha manusia? Dia dengan urusannya, biarkan, ada hisabnya sendiri. Suamimu mau jalan sama siapa, ada hisabnya masing-masing. Dia bukan anak kecil, teman-teman, yang harus kamu jagain, yang harus kamu pantau, yang harus kamu letakkan GPS di HP-nya. Ini saya tekankan kepadamu, ini penyakit orang zaman sekarang nih. Ini penyakit orang zaman sekarang nih. Ngatur-ngatur kehidupannya orang. Udah, atur hatimu sendiri aja, atur hidupmu sendiri aja. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita wanita-wanita yang salehah, wanita-wanita yang baik, insya
Allah. Terakhir, kalau kamu pengen jadi wanita yang solehah, wanita yang baik, teruslah berdoa, teruslah meminta, teruslah bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah terus bimbingannya teman-teman, mintalah terus bimbingannya. Ya Allah, bimbing hambamu ya Allah. Pengen jadi perempuan solehah ya Allah, pengen jadi baik di sisimu ya Allah. Ya Allah, tolongin ya Allah, jauhkan dari dosa-dosa ya Allah. Bagusin hati hamba ya Allah, bagusin hati saya ya Allah. Enggak ngerti caranya didik hati, hanya Engkau yang dapat melakukannya ya Allah. Tolong bimbing hati saya ya Allah. Insya Allah. Yuk kita doa, kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan memandang kita dengan pandangan cintanya. Mari kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni dosa kita, menutup aib kita, memandu langkah kehidupan kita hingga kita sampai kepada keridhoannya, hingga kita sampai kepada cintanya, hingga kita sampai kepada husnul khatimah, hingga kita sampai kepada surganya, hingga kita sampai kepada bahagia hidup dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Lihatlah hati-hati kami ya Allah, yang penuh dengan kotoran ini, yang penuh dengan dosa-dosa ini, yang penuh dengan aib dan celah ini. Lihatlah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada banyak penyakit hati yang telah bersarang dalam hati kami ya Allah. Iri, dengki, kesombongan, berbangga dengan diri sendiri, ujub, ria, pamer, suuzon, kecemburuan, berharap kepada selain-Mu, ragu-ragu denganmu, ragu-ragu dengan kekasih-Mu, baginda kami Nabi besar Muhammad. Ya Allah, lihatlah hati kami yang masih mencintai selain-Mu,
lebih besar dari cinta kami kepadamu. Yang masih menginginkan dunia lebih daripada kami menginginkan keridhaan-Mu. Ya Allah, padahal kami faham bahwa dunia esok atau lusa akan segera kami tinggalkan. Maafkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, yang lebih sering meninggalkan-Mu daripada meninggalkan urusan dunia kami, yang masih lebih sering memilih jalan dosa daripada jalan taat padamu. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kami mohon bimbingan-Mu ya Allah, kami mohon bimbingan-Mu ya Allah, untuk semua yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali. Lihatlah semuanya ya Allah, bimbing kami meraih ilmu-Mu, bimbing kami mengerjakan taat padamu, bimbing kami meninggalkan dosa demi dosa, bimbing kami memiliki hati yang bersih, bimbing kami untuk tidak bergantung, tidak bersandar kecuali kepadamu ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami yang telah begitu banyak memenuhi buku catatan perbuatan kami. Ampuni dosa antara kami denganmu ya Allah. Ampuni dosa antara kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa antara kami dengan suami kami ya Allah. Ampuni dosa antara kami dengan anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa antara kami dengan saudara-saudari kami ya Allah. Ampuni dosa antara kami dengan sahabat-sahabat kami ya Allah. Ampuni dosa antara kami dengan guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa antara kami dengan semua hamba-hamba-Mu ya Allah. Betapa ternyata kami masih kesulitan menata hati. Betapa ternyata kami sulit untuk menjadi hamba-Mu yang baik hati. Ampuni kami ya Allah terhadap segala dosa-dosa yang telah begitu banyak memenuhi catatan amal perbuatan kami. Mohon ampun ya Allah. Jangan hukum kami atas dosa-dosa kami ya Allah. Kami banyak belum mengerti, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Jangan hukum kami atas perbuatan dosa-dosa kami ya Allah. Bimbing kami menjadi hamba-Mu yang solehah ya Allah. Solehah sebagai ibu, solehah sebagai istri, solehah sebagai anak, solehah sebagai hamba-Mu, solehah sebagai umat Nabi Muhammad, solehah sebagai kakak, sebagai adik, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai guru, sebagai murid. Solehahkan kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang baik di sisi-Mu ya Allah. Hidupkan kami dengan kehidupan wanita yang salehah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dengan cara matinya hamba-Mu yang salehah.
Di dalam kubur nanti ya Allah, kumpulkanlah kami dengan hamba-hambamu yang soleh-solehah. Di akhirat nanti ya Allah, jadikan kami dalam rombongan hamba-hambamu yang soleh-solehah. Di belakang baginda kami Nabi besar Muhammad. Jangan